mempunyai kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang betul-betul di sana ada rahmat. Tidak lain tidak bukan adalah kehidupan meniru baginda kita Nabi Sallallahu. Bagaimana kehidupan sunnah itu ada dalam kehidupan kita, muamalah kita, muasyarah kita, akhlak kita, semua di dalam kehidupan itu berubah kita. Hadirin, ini bukan mudah. Berubah kehidupan itu bukan mudah. Dulu saya keluar ke satu tempat di bukit di luar negeri. Di bukit itu pemandangannya indah, bagus. Ke bawah saya lihat ada satu villa, warnanya putih besar, mungkin 10 lipat kali masjid ini lah, besar, dengan benteng-bentengnya gitu. Saya tanya, itu apa? Orang tempatan, itu rumah. Rumah kok segede gitu? Saya pikir rumah sakit atau sekolah atau apalah. Bagus, indah, putih, di tengah bukit gitu kan. Pemandangannya tuh asri banget, indah banget. Rumah, betul rumah. Rumah siapa? Dia sebut nama. Di luar negeri itu nama itu menentukan Muslim apa bukan. Kalau di sini kan kadang-kadang nama Roni ini Islam apa bukan. Dulu diajari kita Budi terus. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi. Sampai sekarang kita nggak tahu ibunya Budi itu namanya siapa, bapaknya Budi namanya siapa. Sampai sekarang kita nggak tahu tuh. Diajari terus, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Nggak tahu Bapak Budi itu sama namanya. Ini Muslim bukan Ibu Budi ini. Ini kan masalah tuh. Diajarinya itu, Bapak pergi ke kantor, Ibu pergi ke pasar. Kalau di luar negeri enggak. Nama itu menentukan. Yang sebut nama Muslim. Berarti Muslim dong. Iya Muslim katanya. Oh, ayo kita khusus silaturahmi ke sana. Oh jangan. Kenapa nggak boleh? Nggak usah. Ayo kita khusus silaturahmi. Jangan Ustaz, jangan. Akhirnya dikorek-korek, ceritalah dia. Ini Ustaz, ini memang orang Muslim. Dia itu kerjaannya suka ngumpulin bayi. Itu negeri terbesar banyak aborsi. Jadi bayi-bayi itu dikumpulin sama dia. Kadang-kadang beli di rumah sakit, kadang-kadang dapat dari pemulung-pemulung. Pokoknya siapa yang menemukan bayi itu kasih ke dia, dibeli sama dia. Kemudian dia akan suntik mati. Dia akan suntik, dia bedel itu isi perutnya itu lalu dimasukkan heroin. Dulu zamannya heroin. Ini heroin morfin ini akan dia seludupkan ke seluruh dunia, melalui bayi-bayi, macam-macam ya. Kadang-kadang melalui orang pura-pura buntung, dia bikin kaki palsu, di dalamnya ada ini dibelek ini apa betis, paha diisi dengan morfin, diisi dengan heroin. Misalnya kejam banget. Orang Islam, dan dia punya sindikat itu besar sekali. Makin penasaran, ayo kita khususi. Ini orang Islam ini. Datanglah kita, baru di gerbangnya dikiranya minta sumbangan kan, diusir 2 kali 3 kali, yang 4 kali akhirnya kita masuk. Ada apa? Mau minta sumbangan? Enggak minta sumbangan. Kita Muslim, sama-sama Muslim.
Oh ya, saya muslim. Tapi mohon maaf, saya tuh nggak pernah tahu apa itu Islam. Oh, ini nih kita dipertemukan. Ngobrollah tentang Islam. Kita punya Allah tuh bagaimana, kita punya Nabi tuh bagaimana, kita punya janji-janji di surga nanti bagaimana. Yang enak-enak aja lah. Maka dia bilang, Islam sebagus itu ya? Ya, Islam ini bagus ini. Nangis dia. Langsung dia panggil istrinya. Istrinya bule, bekas WTS, bekas wanita tunasusila, bekas pelacur. Istrinya tuh bule, ya pakai bikini. Kita kan pura-pura tunduk pandangan kan. Kalau pakai bikini segala. Sini kamu dengarkan. Sudah dengarkan, kita bicara lagi Islam, bicara ini. Saat itu juga istrinya masuk Islam. Kemudian dia keluar, ikut ke jamaah, ikut ke Pakistan. Dia punya anak, namanya sama, Abdurrahman Abdurrahim, kayak saya adik saya Abdurrahim. Udah saya keluar, udah sekian lama, Masya Allah. Sekarang Abdurrahman Abdurrahim ini jadi hafiz Quran, jadi alim, lulus dari Raiwin. Itu markas besar narkobanya itu sekarang jadi madrasah besar, Darul Ulum. Masya Allah. Dua-duanya sudah meninggal, suami istri ini sudah meninggal, tinggal anak-anaknya. Saya bilang dari rahim seorang pelacur bisa melahirkan alim hafiz, bisa berubah seperti itu, meninggal dalam husnul khotimah. Semua berubah, keluarga dia, rumah dia, semuanya berubah. Jadi yang tadinya suara anjing, suara macam-macam, sekarang suara Al-Quran. Ini perubahan gaya hidup. Perubahan hidup itu mahal. Kita mesti ada pengorbanan. Mau bawa kehidupan sunnah, merubah kehidupan jahiliyah itu gak mudah. Kadang-kadang kita siap, istri kita gak siap. Kadang-kadang kita dengan istri siap, orang tua kita gak siap. Kamu apa-apaan? Kan begitu. Istri pakai cadar, orang tua gak setuju, mertua gak setuju, lingkungan gak setuju. Ada saja masalah. Tapi target kita ini bagaimana hayatan thayyibah ada dalam kehidupan kita. Kehidupan sunnah itu ada dalam kehidupan kita. Melawan arus, mau gak mau. Ketika kehidupan cara Yahudi, kehidupan cara Nasrani, kehidupan Ghairul Muslim itu di tengah kita merajalela, kita mau bangkit dengan cara Islam. Itu perjuangan. Maksud saya bukan kehidupan yang kita hanya sekedar rumah tangga, bukan. Bisnis kita bagaimana, di pasar kita, pekerjaan kita bagaimana. Saya dengar di sini banyak ASN, banyak polisi, banyak ini. Itu kan, masya Allah, harus cukur janggut, betul tidak? Kalau di Pakistan boleh jaga janggut, ya harus cukur janggut, harus ini. Ya terpaksa kita ini mau ikut mereka juga, gitu kan? Mau nggak mau. Tapi perubahan ini mesti ada. Ini yang kita mau perjuangkan, keluar kita makomi, keluar kita intikol itu seperti itu. Sehingga kehidupan kita dari pagi sampai pagi lagi, dari kita ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya berubah menjadi gaya hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana sih. Coba, yang kaya raya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kaya raya nih, miliarder Abu Bakar As-Siddiq. Di satu sisi lagi, di situ ada Bilal bin Rabah, ada Khabbab bin Al-Arat, ada Sumayyah, ada Yasir, orang-orang miskin, orang-orang kere. Yang ini orang-orang atas, high class.
dibawa oleh Nabi set dalam kehidupan yang sama. Bayangkan, yang ini turun, yang ini naik, derajat Islam. Sehingga nggak ada beda itu kehidupan, semuanya sama kehidupan mereka itu, kehidupan sunnah Nabi SAW. Antara pejabat yang jadi gubernur, antara rakyat yang menjadi orang biasa, sama levelnya, sama rumahnya, sama ininya, gaya hidupnya sama. Disatukan oleh sunnah Nabi SAW. Ada nggak cara makannya beda? Di zaman sahabat, ada tidak yang cara makannya beda? Yang satu di meja makan dengan sombong, dengan gagah, yang satu di bawah dengan tangan, dengan semua dengan tablet. Ada nggak seragamnya beda? Yang satu pakai jas, pakai dasi, yang ini compang samping tambalan, ada nggak? Zaman sahabat semua di level yang sama. Bahkan bisa jadi orang-orang atasnya, pejabat-pejabatnya, gubernur-gubernurnya bertambal-tambal baju mereka. Kadang makan, kadang tidak. Rumah-rumah mereka kosong, tidak ada barang. Itu sudah sering dengar. Sa'id bin Zubair, Sa'id radhiyallahu anhu, bagaimana Mus'ab bin Umair dan sebagainya, berubah gaya hidup, dibawa ke level yang sama. Maka kalaupun kalau masih ada kepentingan duniawi, kadang-kadang lain hadir. Tambah lama jadi kalkun malah tambah mewah hidupnya. Ini apa yang dicari? Bukan itu, ada yang bukan itu. Kehidupan ini semakin kita berkorban, semakin sadegi. Mari disebutkan kesederhanaan itu. Karena kesederhanaan adalah level gaya hidup yang bisa dilakukan oleh semua orang. Yang atas bisa itu turun, yang bawah pun bisa naik. Levelnya itu level yang pertengahan. Sadegi, kesederhanaan. Dan itu adalah pintu asas bagi yang hak itu sadegi. Kalau sudah mulai keluar dari sadegi, nanti itu ada fashion. Ini fashion ini dasar kebatilan nih. Pengen model-model fashion kan begitu Pak, model-model ini. Jubah sih jubah, tapi pengen yang ada, masya Allah, dikasih pangkat sini, kasih label. Ya. Kalau bisa bintang 5 sini, masya Allah, kasih kupu-kupu, kasih. Ya, semakin sekarang jubah-jubah itu dengan model-model yang macam-macam ya. Sadgi saja, masa itu jangankan itu. Apa namanya? Bordel apa? Nggak suka masa itu, nggak suka. Sadgi aja. Nggak ada corak-corak ini macam-macam. Itu gaya hidup. Kelihatannya biasa, tapi gaya itu menentukan. Dan ini yang kita mau rubah. Insya Allah bersedia hadir. Gak ada kesombongan tuh, gak ada kita tuh. Baik dalam keseharian, akhlak kita, muamalah, muasyarah kita. Sehingga ketika kita berubah dengan tabligh itu, kita jadi ingat, saya ini siapa, kan begitu. Saya ini siapa? Apa yang mau ditonjolkan dengan tabligh ini? Kuasa? Nggak bisa. Di sini tidak ada keamiran, kekayaan, nggak ada di sini. Bukan kekayaan yang menentukan. Oh, ini markas ini saya nyumbang, saya yang bantu, ini listriknya saya yang bayar, ini airnya saya yang bayar. Model-model kayak gitu tuh cepke, diem, gak usah ngomong. Pengorbanan kita itu tidak diketahui orang, sembunyi-sembunyi kita. Bukanya wah dibuka-buka. Makanya tidak ada di markas-markas itu kumpulan-kumpulan uang tuh di kita juga nggak boleh. Baik di markas, baik di halakoh, nggak ada gelar sorban, nggak boleh. Markas bawa sendiri, asasnya itu bawa sendiri. Makanya kalau kita munas juga di Jakarta itu bayar. Kemarin di Magelang bayar.
Di dunia ini yang boleh gratis makan itu hanya 3. Markas kita di Raiwit, kemudian di Bangladesh, dan di India markas kita. Itu saja sudah boleh makan gratis. Kenapa? Karena kita belajar ada sifat kita mau berkorban, pengen uang kita dipakai, pengen harta kita dipakai untuk agama. Ada semangat seperti itu. Jangan ada semangat pengen ditraktir orang, pengen ditraktir orang, ngajak orang, ngajak orang makan di restoran, ya, tapi pas bayar dia pergi duluan. Ini pengen ditraktir orang namanya. Jangan begitu. Makanya usaha masing-masing kita bawa makan masing-masing, beda sangat, jauh berbeda. Nah ini kehidupan seperti itu kita bawa dalam kehidupan kita, rumah tangga, muamalah kita, muasyarah kita, akhlak kita. Gak ada kita ini menyombongkan pangkat, menyombongkan kekayaan, menyombongkan senioritas. Saya orang lama. Yang merusak usaha dakwah itu adalah tahazub, ta'asub, gulu. Tahazub ini golongan. Gengnya nih, kamu ikut geng siapa? Saya geng topi hitam. Kamu geng mana? Saya geng jubah merah. Wih, di markas mantap juga Pak. Dulu di Malaysia ada tuh tahajud, ya disebutnya jamaah jubah merah. Pernah dengar nggak itu? Tahun 90-an, jamaah jubah merah. Mereka itu memang Masya Allah, wali-wali Allah, malaikat mereka itu. Kemana-mana jalan kaki, kemana-mana jalan kaki, 42 jalan kaki. Tawakal, orangnya yakin sama Allah. Tapi mereka jalan kaki itu karena mereka merasa kita ini semua milik Allah, semua adalah milik Allah, kembali ke Allah, harta Allah, punya Allah. Nemu ayam di jalan, sikat, punya Allah. Ada mangga di jalan, sikat, punya Allah. Semuanya punya Allah. Ini geng jubah merah dulu di Malaysia. Tapi memang ajib mereka itu. Nah ini tahajud, namanya tahajud, golongan-golongan, ya, geng-geng gitu nggak boleh di dalam tablet ini, ngerusak, ya. Kamu orangnya siapa? Kamu orangnya ini, kamu orangnya siapa orang? Kita ini tablik lah sudah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat Nabi. Ini singkirkan tuh kita ini, saya. Apalagi satu halakoh 2 geng, satu markas 2 geng. Ya Allah ya Rahman, apa yang dicari itu kan? Ya? Nanti ada ta'asub itu, kalau ada ta'asub sudah mulai personal tuh. Kalau ta'asub itu dia sudah mengagungkan kultus, jadinya kultus. Ketokohan. Oh ini tokoh saya nih. Ini tokoh saya. Ini kalau dia bayar nih itu, wah itu kipas tuh sampai goyang. Aduh, hebat ini tokoh saya. Ini ta'asub itu sudah. Ta'asub. Gak boleh ta'asub juga. Kenapa Khalid bin Walid diberhentikan di zaman Umar? Takut orang ta'asub sama dia. Takut ta'asub. Ini takut dikhawatirkan oleh Umar. Karena setiap Khalid bin Walid jadi panglima pasti menang. Sehingga orang jangan sampai keyakinan, oh kalau Khalid pasti menang, kalau Khalid pasti menang. Ini yang nggak mau oleh Umar, ini ta'asub seperti ini nih. Dicoret nama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ketika itu jadi panglima, supaya menjaga keyakinan. Nggak boleh ta'asub itu. Mulai Tariq Jamil pernah dilarang bayan betul-betul karena orang ta'asub sama bayan dia.
Kalau bayarnya melanator jam itu sampai masyarakat tidak boleh bayar lagi, tidak boleh bayar di markas, tidak boleh bayar di istimewa, karena ta'assub ini merusak ketokohan seseorang. Oh, bagaimana dia? Oh, kita ini betul-betul ta'assub sama si A nih, padahal pesalat B, pesalatnya B, tapi walaupun pesalatnya B tetap aja harus A yang memutuskan. Nggak boleh, di sini nggak boleh. Mohon maaf ya. Kalau di gangster boleh, mafia boleh, tapi di sini kan tidak ada. Kita ini jamaah, kita ini umat Nabi ya. Kita umat Nabi, makanya tidak ada seragam, nggak boleh ada seragam kita. Kopi orang mau bikin seragam sendiri, kartun-kartunnya nggak boleh di sini ya. Janggut semua dicat, Masya Allah, warna hijau, nggak boleh Pak. Itu namanya ta'assub, tahajud, itu nggak boleh. Ini ngerusak tablik. Tablik itu umumnya bebas, baju bebas, sorban bebas, janggut bebas, siapa aja kita. Intinya itu musyawarah. Intinya apa? Musyawarah. Cerita-cerita tahajud, ta'assubnya bukan omong kosong Pak, pernah terjadi. Di Indonesia pernah, di Malaysia pernah, di negeri-negeri lain itu pernah. Dalam tablik ada tahajud, golongan-golongan, dan juga ada ta'assub. Itu banyak di dalam tablik itu terjadi. Ini godaan yang merusak, sehingga terjadi kita ikhtilaf sekarang SA sama MS pun gara-gara itu juga. Kita nggak ada ta'assub. Apa kita ta'assub kepada Haji Sapa, Haji Abdul Wahab? Enggak, beliau meninggal, jalan terus kerja. Kita tidak menokohkan Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana Zakaria, ataupun Haji Abdul Wahab saat tidak. Kita ta'assub itu kepada kerja ini. Kita tahajud itu kepada kerja ini. Saya bersedia Pak ya? Gak ada ikatan saya ini dengan siapapun. Saya ikut tabligh karena Allah. Mau dia yang naskil saya udah berubah ya, gak ada urusan saya. Saya kerja karena Allah. Saya dakwah ini karena Allah. Makanya dalam aturan kita Fesalat markas itu berubah-ubah di seluruh dunia sekarang ini. Baik para masyayikh, kita punya masyayikh surah alami itu berubah-ubah, berganti-ganti. Di kita sekarang juga berganti-ganti. Kita fesalat surah kita ada 4, berganti-ganti. Tapi untuk daerah-daerah, seluruh Indonesia, tidak boleh ada nama, tidak boleh ada jumlah. Tidak boleh ada nama, tidak ada boleh jumlah. Fesalat berganti-ganti, tinggal disepakati. Ini misalkan kita punya markas, kita lihatlah siapa yang munasib memenuhi syarat untuk jadi fesalat. Itu kan nampak, kelihatan, alami kelihatan. Gak mungkin lah kita milih orang yang 3 hari, ya. Gak mungkin kita milih orang yang bukan pikiran. Pasti kita akan memilih orang yang munasib, orang 4 bulan, nyambung dengan markas, ada pikir dakwah, pikir tazkir, pikir takazah. Kadang-kadang pikirnya menentukan Pak, ya. Fesalat tapi pikirnya proyek, itu bahaya Pak, bahaya itu. Fesalat itu pikirnya pikir takazah. Ini takazah kita nih berapa jamaah nih negeri jauh yang belum. Ini nih pikir ini yang diperlukan. Ya, apalagi pikirnya kawin lagi, wah lebih bahaya lagi. Ini nggak usah ditiru itu. Jangan dulu dipilih lah itu nanti. Ya. Ini pikir menentukan nih, pikir betul-betul fesalatnya menentukan pikirnya apa dia nih. Jangan sembarang pilih fesalat.
betul-betul yang nyambung, bikinnya takaza. Dari mulai musyawarah halaqah, musyawarah muhala, kita musyawarah markas, bukan sekedar orang lama saja, tapi betul-betul yang pikirnya itu tahu mansyah, kehendak masya itu apa, kehendak surah itu apa, kehendak kerja ini itu apa, dia ngerti itu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tidak boleh orang politik, apalagi tukang kampanye. Jubir apa? Jurkam, disebut jurkam partai misalkan. Walaupun dia bayarnya 6 sifat, tapi kalau dia, nah itu nggak boleh. Yang aktif di partai secara praktik, jurkam nggak boleh jadi pesalat. Itu bukan kata kami nih, kata Mas saya. Orang yang aktif dalam politik tidak boleh jadi pesalat. Dipahami Pak ya? Nah itu. Yang selebihnya ya kita ngerti sendirilah mana yang pantas, mana yang tidak. Tinggal disepakati. Oh, kalau di provinsi ini yang pantas jadi pesalat nih bulan. Mungkin nggak banyak. Ya mungkin 10 orang, mungkin 8 orang, mungkin 7 orang, siapa saja silakan. Tapi tidak diputus, tidak dilegalkan, tidak dilantik. Oh harus segini, namanya harus ini. Berbahaya itu, berbahaya. Kadang-kadang nama sudah tertulis di simpulan Andi Abdurrahman sebagai pesalat. Gak taunya nauzubillah summa nauzubillah, berapa tahun kemudian lemah. Tapi karena dia namanya sudah tertulis harus jadi pesalat, dalam keadaan dia sudah nggak nyambung sama kerja, dalam keadaan ini, nah ini yang susah. Dia kan pesalat, punya hak untuk jadi. Enggak. Kita nih ngikutin irama dalam tabligh itu sesuai dengan imannya, pengorbanannya. Kalau dia lagi naik pengorbanannya, Allah yang angkat dia jadi pesalat. Kalau yang turun ya turun. Namanya manusiawi, orang turun tuh Pak. Lemah iman tuh manusiawi. Saya kalau nemui kartun-kartun yang lagi lemah, lagi parkir, lagi gitu tuh, Ustaz saya lagi lemah, nggak apa-apa, nikmati saja lemahnya antum. Tapi jangan lama-lama, saya bilang, ya. Kalau sudah capek lemahnya, cepat aktif lagi. Manusiawi lah lemah Pak. Jangan malah dicela, dimarahi, lemah kok. Lemah itu kan dari Allah juga. Biarkan saja, nikmati saja, antum lemah nikmati. Tapi jangan lama-lama, saya bilang kan. Besok hisab keluar, taskil juga gitu. Enak orang itu Pak, jadi nggak apa-apa kita lemah, orang lagi lemah kok gitu. Jangan dipaksa-paksa jadi pesalat nanti. Nah orang lagi mikir, lagi nyambung pikirnya, nah, itulah pesalat. Maka tidak ada nama, tidak ada jumlah. Baik provinsi, markas, mana lagi itu, halaqah, daerah, apa-apa itu semua begitu. Ya di semuanya, kita ini di semua provinsi, 38 provinsi semuanya ketetapannya begitu. Tidak ada nama. Seperti kami di Jawa Barat, saya, Pak Abu, udah ngerti dengan sendirinya, nggak ada nama yang dituntut, tapi kita sudah, kalau nggak saya ya Pak Abu, Pak Siswanto, Maulana Harun, siapa Pak Abdullah Awang misalnya di Jawa Barat ya itu saja. Ya memang karena yang biasa bawa musyawarah provinsi yang pantasnya itu gitu kan, alami saja, alami, nggak perlu ada SK pengangkatan gitu. Ini nanti tahajud lagi nanti ini, Masya Allah. SK nomor ini, nomor itu. Insyaallah bersedia Pak ya? Insyaallah. Ini kerja ini memang lain Pak, kerja ini lain kerja ini. Betul-betul kerja hati. Kita mau rubah gaya-gaya politik, gaya-gaya nasional, gaya-gaya kita kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu
Itu masalah kepemimpinan, masalah jumidar, masalah apa fesalat dan sebagainya. Sama lah kita, tidak ada yang beda. Semua tertib ini surah alami semuanya seperti itu. Kalau pengen rubah dari itu ya keluar dari surah alami kan. Nah, atau mau jadi amir misalkan, ya silakan itu. Ada orang ditanya sama Maulana Sa'ad, kamu mau jadi surah nggak? Oh mau. Nah, itu memang tempatnya di sana itu. Kalau mau jadi amir ya begitu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, ini perubahan. Yang terakhir ada perubahan perasaan kita. Perasaan kita yang selama ini, saya TNI, saya ASN, saya pedagang, saya petani, saya pengangguran, berubah menjadi saya ini dai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah belum hadirin? Udah belum nih? Udah berubah belum? Lagu-lagu kan? Astagfirullahaladzim. Ini coba lihat pemimpin-pemimpin jumidar daerah masih ditanya udah berubah belum merasakan jadi dai itu. Harus ada ini Pak, saya ini dai Allah.